Puji Tuhan, haleluya. Kembali lagi di program Berkat Pagi yang akan selalu menguatkan kita semua. Tidak terasa saudara, kita sekarang sudah berada di dalam kitab Rut. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim sudah kita lewati dan tiba saatnya kita akan masuk dalam kitab Rut. Di dalam kitab Rut di sini kitab Rut ini memiliki 4 pasal dan di dalamnya ada sebuah cerita yang menarik, saudara, yang perlu untuk kita belajar. Nah, akan tetapi saudara, sebelum lebih lanjut, mari sama-sama kita membuka dulu ayatnya yang pertama. Kitab Rut pasal pertama, ayatnya yang pertama. Rut pasal 1 ayatnya yang ke-1, di situ dikatakan, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Jadi di dalam kitab Rut ini di sini ada sebuah cerita di mana ada satu keluarga, mereka tinggal di Betlehem Yehuda di tanah Israel, di bangsa Israel. Dan tiba di waktu itu, di masa itu, di situ ada sebuah kelaparan yang terjadi di tanah Israel. Dan sehingga akhirnya keluarga ini memilih untuk pergi mengungsi ke tanah Moab. Untuk tetap terus mereka bisa bertahan hidup. Dengan cara pergi meninggalkan bangsa Israel. Pergi meninggalkan Bethlehem itu. Nah, akan tetapi saudara, sebenarnya kalau kita mau mempelajari Bethlehem itu terbagi dari 2 suku kata, yaitu Bet yang artinya rumah dan Lem yang artinya roti. Jadi arti dari Bethlehem ini adalah sebenarnya rumah roti. Bethlehem terletak di lembah Sungai Yordan dan Bethlehem itu adalah daerah yang sangat melimpah gandumnya. Karena mengapa? Karena Bethlehem itu adalah daerah yang sangat-sangat subur. Sangat-sangat melimpah, sangat-sangat diberkati. Jadi sangat sulit untuk kita mempercayai bahwa Bethlehem mengalami kelaparan. Sangat sulit untuk kita percayai melihat bahwa Bethlehem mengalami kekurangan. Karena Bethlehem pun sendiri dinamakan rumah roti. Akan tetapi itulah yang terjadi saudara, Bethlehem akhirnya mengalami kelaparan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa rumah roti itu bisa mengalami kelaparan? Mari sama-sama saudara kita mempelajari hal ini. Di dalam ayatnya yang pertama, di situ dikatakan pada zaman para hakim memerintah. Jadi kitab Rut ini, peristiwa ini itu terjadi di waktu masa para hakim-hakim memerintah. Jadi di zaman para hakim-hakim ini saudara, kita belajar bahwa ini adalah zaman yang sangat-sangat tidak patut untuk dicontohi yang dilakukan bangsa Israel. Mengapa? Karena di zaman para hakim-hakim ini adalah zaman yang tidak patut untuk dicontohi, adalah zaman yang kehidupan moral mereka adalah kehidupan moral yang sangat kacau, kehidupan moral yang rusak yang dibangun oleh bangsa Israel. Kehidupan bangsa Israel adalah kehidupan yang kacau pada waktu masa zaman hakim-hakim. Mari sama-sama saudara kita menyelidiki hal ini. Kita undur ke kitab sebelumnya di dalam kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua. Kitab Hakim-Hakim pasalnya yang kedua, kita baca mulai dari ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, kitab Hakim-Hakim pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-11. Di situ dikatakan, lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka garis bawahi menyakiti hati Tuhan. Inilah kehidupan bangsa Israel pada waktu zaman para hakim-hakim. Kehidupan yang sangat-sangat kacau. Kita lanjut next ke ayatnya yang ke-19. Hakim-Hakim pasal 2 ayatnya yang ke-19. Di situ dikatakan, tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang
mereka dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Kehidupan bangsa Israel pada waktu para zaman hakim ini adalah kehidupan yang mengalami jatuh bangun. Ketika mereka mengalami kesesakan, mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong mereka. Akan tetapi ketika Tuhan menolong mereka, jelang beberapa waktu kemudian, kembali lagi mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kembali lagi mereka jatuh. Kembali lagi mereka menyakiti hati Tuhan. Kehidupan bangsa Israel pada waktu zaman hakim-hakim adalah kehidupan yang beranggapan untuk melakukan apa yang menurut mereka benar. Kehidupan yang tidak memiliki kebenaran, yang tidak berpegang kepada kebenaran yang absolut. Mereka hanya berpegang kepada kebenaran yang mereka anggap itu benar, menurut pandangan mereka sendiri saja. Tetapi tidak melihat terhadap firman. Tidak memandang tentang karya-karya Tuhan yang sudah menolong mereka. Bahkan mereka tidak merenungkan kitab Taurat. Itulah kehidupan bangsa Israel pada zaman hakim-hakim. Dan kalau kita mau melihat, kalau kita undur di dalam kitab Imamat, di dalam kitab Imamat di situ ada berbicara tentang kutuk dan berkat. Berkat akan menjadi bagian bagi bangsa Israel ketika mereka hidup taat dan mendengarkan firman Tuhan. Kutuk akan menjadi bagian bagi bangsa Israel ketika mereka menyimpang daripada Tuhan, tidak mendengarkan firman Tuhan, tidak taat terhadap firman. Dan salah satu kutukan yang akan mereka alami yaitu kelaparan. Dan itu terjadi pada waktu zaman hakim-hakim. Tuhan sudah mengatakan mulai dari waktu kitab Imamat itu disampaikan. Kitab Imamat itu disampaikan dengan tujuan untuk hukum-hukum mereka lakukan di tanah perjanjian ketika mereka sudah duduki. Akan tetapi hukum yang ditetapkan itu mereka tidak melakukannya. Malah mereka tetap terus menyimpang, menyakiti hati Tuhan. Dan itulah sebabnya mereka mengalami murka daripada Tuhan. Dihukum oleh Tuhan, mengalami kelaparan. Yang sekalipun kita tahu Bethlehem adalah daerah yang berkelimpahan, tetap mereka mengalami kekurangan ketika mereka menyimpang daripada Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari saudara dari cerita ini, dari pembelajaran ini? Mari sama-sama saudara kita hidup jangan seperti yang bangsa Israel lakukan. Hidup yang beranggap dirinya benar sendiri. Tidak memegang kebenaran yang absolut, kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Kehidupan bangsa Israel adalah kehidupan yang kacau pada waktu zaman para hakim-hakim ini. Sehingga akhirnya mereka dihukum oleh Tuhan. Jangan sampai kita di saat-saat ini, di masa-masa seperti ini, hidup berlaku seperti yang bangsa Israel lakukan. Sehingga kalau kita tetap terus berlaku seperti itu, maka murka Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tidak peduli apapun latar belakang kita. Sekalipun mungkin kita kaya, sekalipun mungkin kita seperti Bethlehem yang dikatakan rumah roti, yang hidupnya subur, yang tanahnya subur. Akan tetapi tidak, kalau kita tetap terus menyimpang daripada Tuhan, itu tidak berlaku. Kita tetap akan mengalami masalah-masalah ketika kita tetap terus menyimpang daripada Tuhan. Kekayaan, kelimpahan yang kita alamin, yang menjadi bagian dalam kehidupan kita, itu tidak menjamin kehidupan kita. Sekali lagi saudara, saya tekankan, kekayaan dan kelimpahan yang kita sedang nikmatin saat ini, yang tetap terus menjadi bagian dalam kehidupan kita saat ini. Ingat, itu tidak menjamin setiap kehidupan kita. Itu tidak akan bisa pernah menjamin. Tapi hanya dengan kita taat terhadap firman Tuhan, taat kepada kebenaran firman Tuhan, tunduk terhadap aturan-aturan yang Tuhan sampaikan, maka Tuhanlah sendiri yang menciptakan langit dan bumi dan yang menciptakan manusia. Dialah yang akan menjamin setiap kehidupan kita. Dialah yang akan menjamin setiap apa yang kita butuhkan, termasuk setiap masa depan kita. Oleh sebab itu saudara,
dengan pelajaran ini di pagi hari ini, mari sama-sama untuk kita berlaku sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya saudara lewat kebenaran firman Tuhan yang saya boleh bagikan pada pagi hari ini bisa mengingatkan kita, menjadi pedoman bagi kehidupan kita untuk tetap terus berpegang hanya kepada firman Tuhan saja. Dan jangan hidup semena-mena, jangan hidup semua semaunya kita saja, tapi hiduplah seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, inilah yang menjadi kebenaran firman Tuhan, renungan firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Biar kiranya lewat renungan ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta kita.